Menurutku laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan. Sepakat. Menurutku ya. Iya. Jadi kalau misalnya dunia ini kan sekarang. Jadi belakangan ini video tersebut lumayan ramai dibahas. Potongan percakapan Najwa Shihab sama Ge Pamungkas, di mana Ge bilang satu kata, sepakat. Dan reaksi orang di kolom komentar itu sangat menarik. Ada yang ketawa, ada yang langsung ngomong, nah ini dia. Ada yang ngebela Ge Pamungkas, ada yang ngerasa Najwa diremehkan. Satu kata, ribuan interpretasi. Dan yang bikin penasaran bukan soal siapa yang benar di situ, tapi kenapa kata sepakat yang sebenarnya netral bisa langsung dibaca sebagai power move. Jawabannya ada di cara kita melihat hubungan, dan itu yang kita bahas hari ini. Coba kamu perhatiin pola ini. Sekarang, konten soal cowok versus cewek itu ada di mana-mana. Wanita maunya begini, pria nggak bisa begitu, red flag kalau pasanganmu kayak gini. Dan ada yang lucu dari konten-konten itu. Kita ketawa, kita ngangguk, kita share. Tapi secara perlahan, otak kita mulai menyimpan satu kesimpulan yang bahaya. Laki-laki dan perempuan itu seperti persaingan. Nah, dalam psikologi ada konsep yang namanya framing effect. Cara kita diberi informasi akan sangat mempengaruhi cara kita menginterpretasi situasi. Kalau kamu terus-menerus dikasih konten yang memposisikan dua gender sebagai pihak yang berlawanan kepentingan, lama-lama itu masuk ke cara kamu ngelihat pasanganmu, teman perempuanmu, rekan kerjamu, bukan lagi sebagai partner, tapi sebagai pihak yang perlu kamu menangkan argumennya. Dan begitu framing itu kebawa ke dalam hubungan, yang terjadi bukan dialog, yang terjadi adalah debat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Ada teori yang namanya interdependence theory, dikembangkan oleh psikolog Harold Kelly dan John Tibo. Intinya sederhana, manusia secara alami dirancang untuk berkembang lewat hubungan yang saling mendukung, bukan saling mengalahkan. Dalam teori ini, hubungan yang sehat terjadi waktu dua orang saling berkontribusi ke keuntungan bersama, bukan cuma ngurusin untung rugi diri sendiri. Tapi yang terjadi di banyak hubungan modern adalah sebaliknya. Kita masuk ke dalam hubungan dengan mentalitas zero sum. Kalau kamu menang, berarti aku kalah. Kalau aku ngalah, berarti kamu yang benar. Padahal seharusnya nggak ada yang perlu kalah. Ini bukan cuma soal romantis-romantisan. Ini berlaku di friendship, di hubungan kerja, bahkan di dinamika keluarga. Sekarang gue mau tanya sesuatu yang lebih personal. Kapan terakhir kali kamu ngerasa beneran didengar dalam sebuah hubungan? Bukan cuma didengar sambil nunggu giliran ngomong, tapi beneran, orang itu pause, dengerin, dan ngerti maksudmu. Itu yang psikolog sebut sebagai emotional safety. Dan berdasarkan penelitian oleh John Gottman, salah satu peneliti hubungan paling diakui di dunia, emotional safety ini adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat dan tahan lama. Kita semua pada dasarnya punya 4 kebutuhan mendasar di dalam sebuah hubungan. 1. Ingin dipahami. 2. Ingin ditemani. 3. Ingin didengarkan. 4. Ingin merasa aman untuk jadi diri sendiri. Dan perhatiin, nggak ada satupun dari 4 itu yang bilang ingin menang. Tapi kita sering kehilangan semua itu, justru karena kita terlalu sibuk mengejar yang kelima, yaitu pembuktian bahwa kita benar. Oke, gue nggak mau bilang cowok dan cewek itu sama persis, karena emang enggak. Penelitian menunjukkan ada perbedaan nyata dalam cara pria dan wanita memproses emosi, merespons konflik, dan mengekspresikan kebutuhan. Tapi, dan ini penting, perbedaan itu bukan masalah. Masalahnya adalah cara kita menyikapinya. Waktu kamu ketemu perbedaan dalam hubungan, ada 2 respon yang bisa muncul. Respon pertama, ini bukti bahwa dia nggak ngerti gue. Respon kedua, menarik, mungkin dia lagi lihat ini dari sudut yang beda. 2 respon itu akan membawa kamu ke tempat yang sangat berbeda. Yang satu tenang saat yang lain panik, itu bisa jadi kekuatan kalau kalian mau saling isi. Yang satu logis saat yang lain butuh divalidasi emosinya, itu bisa saling melengkapi kalau ada ruang buat keduanya. Intinya, perbedaan bisa jadi sumber konflik atau sumber kekuatan. Yang memutuskan itu adalah framing kamu. Jadi, apa yang bisa kamu mulai lakukan dari sekarang? Ada satu kebiasaan kecil yang namanya curiosity before conclusion. Setiap kali kamu mau langsung loncat ke kesimpulan negatif tentang apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, tahan dulu dan ganti pertanyaan di kepalamu dari kenapa dia kayak gitu, jadi apa yang sebenarnya dia coba sampaikan. Itu doang, kedengarannya simple, tapi efeknya sangat besar karena kamu mengubah mode otak kamu dari defensif menjadi curious.
Dan orang yang curious jauh lebih mudah untuk terhubung daripada orang yang selalu defensif. Balik ke fenomena sepakat tadi. Mungkin itu emang cara G menutup topik. Mungkin bukan. Tapi yang jelas, reaksi kita terhadap kata itu lebih banyak bicara soal kondisi kita sendiri daripada soal niatnya. Hubungan yang sehat nggak dimulai dari dua orang yang selalu setuju. Hubungan yang sehat dimulai dari dua orang yang cukup aman untuk tidak setuju, tanpa harus saling menghancurkan. Fenomena kata sepakat itu cuma satu contoh kecil, tapi dari hal kecil itulah kita bisa mulai lihat hubungan macam apa yang sebenarnya sedang kita bangun. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini Makna Edu, karena setiap hal punya makna.